14 sekitar pukul 14.30 yang terjadi di Tumpang Ditih di daerah Kabupaten Ketapang terhadap penyerangan dan pengerusakan terhadap aset perusahaan yang dalam hal ini aset perusahaan PT Sultan Api Mandiri atau yang disingkat SAREM. Kami perlu tegaskan bahwa kami sangat menyayangkan tindakan tersebut dan kami berharap kepada kepolisian daerah Kalbar untuk mengusut tuntas pelaku ini. Dan kami juga menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing kepada aparat kita. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Dan kami meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pimpinan-pimpinan TNI gara-gara ulah warga negara asing mereka menjadi korban. Itu yang kami bisa sampaikan. Kami sudah layangkan laporan dan saat ini sedang ditangani oleh Ditreskrim Polda Kalbar dan pemeriksaan pun terus dilakukan oleh penyidik agar bisa mengusut tuntas kejadian penyerangan terhadap anggota maupun perusahaan terhadap aset perusahaan. Dan perlu kami tegaskan dalam hal ini bahwa kegiatan TNI ada di lokasi yaitu dalam melaksanakan tugas latihan dasar satuan, di mana mereka ada di lokasi sedang menjalankan tugas negara yaitu latihan dasar satuan. Dan kebetulan kami yang melakukan pengamanan dari internal perusahaan melihat kejadian adanya peristiwa penerbangan drone di sekitar area operasional perusahaan kami. Tentu kami waspadai itu kegiatan apa, terkait apa, kami coba upaya persuasi. Dan kami dibantu oleh rekan-rekan TNI yang sedang melaksanakan tugas latihan itu. Kami berterima kasih. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, airsoft gun dan alas truk.
Saya KBO Lalu Lintas Dita Efraim Manuel. Saya sedikit menjelaskan kronologi tentang kejadian viral. Saya bersama anggota melaksanakan operasi rutin, melaksanakan giat hunting. Setelah tiba di Jalan Lit Bangmang, dekat SMA 2 Negeri Maumere, kami bertemu dua pelanggar sepeda motor tidak menggunakan helm, pengendara tidak menggunakan helm, sehingga anggota saya menghentikannya. Setelah berhenti, anggota saya mengecek kelengkapan surat-suratnya. Setelah dicek, kedua kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat baik SIM maupun STNK. STNK-nya ada, tetapi STNK-nya sudah mati. Setelah dicek lagi salah satu yang saat viral, kami STNK-nya ada tapi mati tahun 2020. Kendaraan tersebut kendaraan dari luar, di mana pengendara tersebut tidak menggunakan helm, SIM-nya juga tidak ada, termasuk knalpot brong. Sehingga kami menyuruh beliau untuk kembali ke rumahnya untuk mengambil helm dan surat-suratnya itu ke kantor untuk ditukar sama kendaraannya bila surat-suratnya ada. Setelah itu beliau tidak mau menyerahkan kendaraannya. Setelah sekitar hampir mau 1 jam, kami juga bersabar. Beliau juga tidak menyerahkan karena kami masih melaksanakan kegiatan, terpaksa kendaraannya kami angkut ke mobil. Tetapi beliau tidak terima, beliau berada di atas motor itu dan terus diangkat sampai di atas mobil. Sampai pada mobil, beliau langsung mendorong kendaraannya, kemudian kendaraan tersebut jatuh kembali ke tanah. Dari situ kami menemukan satu buah senjata tajam atau pisau dan kami amankan. Karena melihat ada sajam di situ, kami mengamankan orangnya, terus kami langsung bawa ke reskrim. Demikian. Sempat melawan tadi dia? Sempat melawan, kami hanya mengangkat, tapi beliau sempat melawan, berontak untuk biar kendaraannya tidak diangkut.
Hah? Nakasad lang sa papira. Nakasad lang sa papira.